Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Kita lanjut lagi di materi ketiga untuk mata kuliah matematika dasar. Nah, kali ini masuk di materi logika matematika dan terapannya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang logika matematika. Tapi kali ini kita memiliki submateri yang berbeda. Apa aja submaterinya? Yang pertama itu tentang tautologi. Kedua, modus, dan yang terakhir adalah kuantor. Nah, definisi dari tautologi itu adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari pernyataan penyusunnya. Jadi, tautologi adalah pernyataan majemuk yang nilainya itu selalu benar. Majemuk nilainya selalu benar. Nah, kita lihat contohnya di sini. Hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Kalimat ini pasti benar, tidak akan mungkin salah ya. Bisa jadi hari ini hujan atau bisa jadi juga hari ini tidak hujan. Jadi pernyataannya akan selalu benar. Untuk contoh matematisnya yaitu P atau negasi P itu kesimpulannya adalah selalu benar. Lihat untuk contoh yang non-matematis, yaitu seseorang sedang belajar atau seseorang tidak sedang belajar. Jadi dalam waktu bersamaan itu hanya salah satu yang dikerjakan. Misal sekarang itu kita sedang belajar dan itu bernilai benar. Atau seseorang tidak sedang belajar juga itu bernilai benar. Sehingga untuk tabel kebenaran tautologi kita bisa lihat di slide ini. Ketika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua itu salah, kesimpulannya adalah benar. B atau S itu adalah B. Salah atau benar itu jawabannya adalah benar. Jadi walaupun ada satu pernyataan bernilai salah, kesimpulannya adalah tetap benar untuk tautologi. Selanjutnya kita masuk di modus. Apa sih modus itu? Modus adalah aturan penarikan kesimpulan dalam logika. Atau kalau disimpulkan, modus itu adalah cara penarikan kesimpulan. Nah, ada dua bentuk utama modus, yaitu modus ponens dan modus tollens. Yang pertama adalah modus ponens. Itu bentuknya P maka Q dan P maka jawabannya adalah Q. Artinya jika P maka Q dan P itu benar, maka Q itu pasti benar. Lihat di contoh, jika hujan turun, maka jalan basah. Kenyataan, hujan turun berarti jalanan basah. Seperti itu ya. Jika P benar, maka Q pasti benar. Jika saya lapar, maka saya makan. Kenyataannya sekarang saya lapar, maka jawabannya adalah saya makan. Itu untuk modus ponens. Sedangkan untuk modus tollens itu bentuknya P maka Q. Negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. Artinya jika P maka Q tetapi Q-nya salah, dalam hal ini negasi, maka P juga salah, yang artinya negasi P. Berarti ketika Q salah di sini, maka jawabannya P-nya juga salah atau negasi P. Kita lihat di contoh, di sini
Jika hujan turun, maka jalan basah. Jalan tidak basah di sini, pernyataan kedua. Jadi kesimpulannya adalah jadi hujan tidak turun. Oke, itu penjelasan untuk modus ponens dan modus tollens. Jika ada yang tidak dipahami, langsung ditanyakan di grup ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kuantor. Kuantor itu dibagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kita lihat dulu definisi dari kuantor. Kuantor adalah kata yang menyatakan jumlah objek dalam logika. Yang pertama itu kuantor universal. Ini dibaca untuk semua. Jadi ini bacaannya adalah untuk semua. Contohnya, untuk semua X elemen N, berlaku X tambah 0 sama dengan X. Atau untuk semua bilangan asli X, N itu bilangan asli ya, berlaku X tambah 0 sama dengan X. Itu contoh matematisnya. Jadi ketika kita masukkan nilai X itu semua bilangan asli, maka akan tetap selalu berlaku X tambah 0 sama dengan X. Misal bilangan aslinya itu 1, kita ganti X-nya 1. 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Jadi selalu begitu. Berlaku X tambah 0 sama dengan X. Itu untuk contoh matematis. Sedangkan untuk yang non-matematis, kita bisa lihat contohnya. Setiap siswa di kelas memakai seragam. Berarti semua siswa yang ada di dalam kelas itu memakai seragam. Tidak ada yang tidak memakai seragam, tetapi semua. Karena dikatakan di sini untuk semua. Itulah yang dinamakan dengan kuantor universal. Sedangkan kalau kuantor eksistensial atau tertulis di sini simbolnya seperti yang ada di slide, itu dibaca ada atau terdapat. Jadi ini bacaannya ada atau terdapat. Contohnya untuk yang matematis, terdapat atau ada bilangan asli X yang kuadratnya itu sama dengan 4. Itu cara membacanya ya. Berarti ada bilangan asli X itu yang kalau dikuadratkan hasilnya 4. Coba kita lihat bilangan asli X mana yang kalau dikuadratkan adalah 4. Itu bisa adalah contohnya 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ini bilangan aslinya 2. Berarti bilangan asli yang dimaksud adalah 2. Dan tidak semua ya masuk karena hanya tertulis ada atau terdapat. Sedangkan contoh yang non-matematisnya, ada siswa di kelas yang memakai kacamata. Itu artinya ada beberapa siswa yang memakai kacamata tetapi tidak semua. Misal di dalam kelas itu totalnya ada 40 siswa tapi yang memakai kacamata hanya ada 4. Nah itulah yang dikatakan bahwa ada siswa di kelas memakai kacamata, yaitu hanya ada 4 siswa. Jadi itulah perbedaan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Oke, sampai sini materi logika dan penerapannya. Jikalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.